bebas dan merdeka dari perbudakan dosa. Saya akan ulangi, bebas dan merdeka dari perbudakan dosa. Berapa banyak di antara kita yang mau betul-betul bebas dari semua perbudakan dosa? Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Thank you. Iya. Kenapa kita harus bebas dan merdeka dari perbudakan dosa? Karena dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kenapa setiap kita, saya dan saudara, harus benar-benar merdeka dari perbudakan dosa? Karena terlalu disayangkan jika hari ini orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di kayu salib, merelakan nyawanya, merelakan darahnya tercurah bagi kehidupan kita. Itu semua Yesus lakukan supaya kita merdeka, supaya kita bebas dari semua belenggu-belenggu dosa. Amin. Tetapi yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi hari ini malah apa? Orang-orang Kristen di luar sana malah menggunakan kemerdekaan itu untuk memanfaatkan semuanya, memenuhi hawa nafsu kedagingannya, memenuhi dosa-dosa menyelimuti kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya dan saudara bersepakat mengatakan tidak lagi kita tinggal di dalam dosa itu. Amin. Haleluya. Baik, saya akan lanjutkan. Iya, kenapa setiap kita harus bebas dan merdeka dari dosa? Yang pertama adalah agar kita tidak binasa. Katakan kanan kirinya, supaya kita tidak binasa, bro. Bilang. Kenapa? Karena upah dosa adalah upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terus pertanyaannya begini, saudara. Pak, sorry, bagaimana kalau seandainya hari ini saya sudah berdosa? Bapak katakan upah dosa ialah maut. Bagaimana kalau saya masih berdosa? Bagaimana kalau dosanya terus menyelubungi hidup saya? Apakah masih ada kesempatan? Apakah masih ada pilihan? Apakah masih ada jalan? Saya mau katakan hari ini belum terlambat. Saya mau katakan hari ini masih ada kesempatan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Amin. Jangan pernah didakwa oleh iblis. Jangan pernah dihukum oleh iblis. Sebab penghukumanmu, dosa-dosamu telah dibebaskan ribuan tahun yang lalu di dalam kayu salib itu semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan di sini Matius 13 ayat 49 ayat 50. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kenapa setiap orang harus bebas dan merdeka dari dosa? Supaya kita tidak binasa dan masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Karena kalau sudah di sana, saudara, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi kehidupan. Yang ada hanya apa? Ratapan. Yang ada hanya apa? Keretakan gigi. Yang ada hanya apa? Tangisan. Bahkan di sana, saudara, kalau kita mau katakan, Tuhan saya mau mati, tidak bisa. Tuhan saya mau lepas, tidak bisa. Karena di sana disebut sebagai kematian yang kekal. Di sanalah kebinasaan yang tidak ada akan lagi ditemukan jalan atau kebenaran atau kehidupan. So sebelum jauh lebih terlambat, saya percaya hari ini Anda datang karena Tuhan mau sungguh-sungguh memerdekakan kita semuanya. Amin. Karena dosa-dosa itu betul-betul tidak akan menyelubungi kehidupan kita semua lagi. Tidak akan lagi. Saya percaya sampai akhirnya nanti kita semua akan menangis di hadapan Tuhan, mengucapkan terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Dilanjutkan di dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada orang berkata begini, saudara, Pak, sorry, banyak orang di sana, di luar sana, mereka berbuat dosa tapi kok anteng-anteng saja. Banyak orang di luar sana, mereka seolah hidup dalam kefasikan, tapi kok masih diberi Tuhan kesempatan hidup, kok masih diberi Tuhan berkat, dan sebagainya, dan sebagainya. Seolah bagi kita yang hidup percaya berkata begini,
Apakah yang menjadi bagianku sebagai orang hidup yang benar? Apakah yang menjadi bagianku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara, jika orang-orang fasik di luar sana, orang-orang yang masih tinggal dan nyaman dalam dosa, masih hidup, masih diberikan kesempatan di luar sana, itu bukan karena sayang, itu bukan karena supaya Tuhan mengizinkan mereka menikmati berkatnya, tetapi Tuhan sedang mengizinkan sebuah kesempatan bagi mereka untuk segera datang bertobat kepada Tuhan. Amin. Supaya ada kesempatan dimiliki oleh orang tersebut untuk bertobat dan datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab kalau sudah saatnya, ketika kita harus meninggalkan dunia ini, sudah tidak ada kesempatan. Selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan, mari pakai kesempatan dan waktu yang Tuhan beri itu untuk kita bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat atas kehidupan kita, yang akan membawa kita masuk dan menikmati kehidupan yang kekal. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Kemudian apa poin yang kedua? Poin kedua yang harus diketahui oleh setiap kita, kenapa setiap kita harus bebas dan merdeka dari perbudakan dosa? Yang kedua adalah agar kita punya roh keberanian untuk percaya dan mendekati Allah. Sampai sini paham saudara? Agar saya dan saudara punya roh keberanian untuk ngomong berarti berdoa, untuk berseru berarti memuji, untuk memuliakan berarti mengagungkan Tuhan. Kalau kita ini masih hidup dan tinggal di dalam dosa, saya yakin dan percaya lu doa kepada Tuhan pasti takut, betul? Mau ngomong apa sama Tuhan pasti takut, boro-boro sama Tuhan. Ngomong ke Pak Bernard sebagai gembala, ngomong kepada hamba Tuhan, saya bercandakan malu-malu begini. Sorry Pak, kenapa Anda mau ngomong apa? Karena terdakwa oleh dosa. Oleh karena itu saudara terkasih, saya dan saudara benar-benar bebas dan merdeka dari perbudakan dosa, supaya kita punya roh keberanian untuk datang menghadap kepada Tuhan, membawa setiap seruanmu kepada Tuhan, dan dengan begitu Allah akan leluasa untuk mencurahkan dan melepaskan berkatnya bagi kita semua. Amin. Sebenarnya simpel, dosa ini seringkali menjadi sesuatu yang begitu besar dalam kehidupan orang-orang percaya, dan memang itu yang iblis sedang ingin kerjakan bagi kehidupan kita, supaya kita nggak bebas dari pendakwaan, supaya kita nggak bebas dari penghakiman. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita akan dihakimi. Kamu datang gereja, kok kemarin berdosa, betul? Betul nggak seperti itu? Kau mau datang berdoa kepada Tuhan, kau ingat, kau kemarin curi uang, benar? Kau mau datang beribadah kepada Tuhan, kau ingat kau kemarin ada lakukan ini, lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Semua akan dituturkan oleh iblis. Supaya apa? Supaya kita didakwa, supaya kita terus diikat, supaya kita terus dibelenggu, seolah-olah supaya kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi hari ini saudara terkasih, lewat kebenaran firman ini, tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi dakwaan, tidak ada lagi belenggu. Semua dibebaskan di dalam nama Yesus. Ketika Anda percaya, ketika Anda mengakui semuanya itu, maka roh kemerdekaan akan memerdekakan kehidupan kita untuk datang berseru dan memohon kepada Tuhan. Amin. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 hingga 23. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Betapa mudahnya Tuhan yang kita sembah untuk memberikan berkatnya bagi kehidupan kita semuanya. Apa yang mau Anda perlukan, kesehatan Tuhan beri. Apa yang mau Anda perlukan, berkat jasmani Tuhan beri. Apa yang mau Anda perlukan, berkat bagi anak-anak Tuhan beri. Apa yang Anda perlukan, kebebasan dari perbudakan, semua Tuhan beri. Kenapa berkat itu Tuhan beri? Karena sudah tidak ada lagi batasan, karena sudah tidak ada lagi halangan. Dosa telah tanggal, dosa telah runtuh, dosa tidak lagi menjadi penghalang, dosa tidak lagi mengikat kehidupan orang-orang percaya, karena kita semua telah dimerdekakan. Amin. Amin. Mulai hari ini saudara yang terkasih, masih ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, tapi di awal ini saya mau kasih bocoran kepada Anda. Setelah selesai firman ini saya bagikan, setiap saat, setiap detik, di dalam setiap waktu kehidupanmu, Anda akan terus memuji-muji Tuhan, Anda akan terus memuliakan Tuhan dan mengucap syukur buat semua kasih dan kebaikannya. Anda akan leluasa meminta kepada Tuhan, layaknya ngomong kepada sahabat karib Anda.
Saya yakin Anda pasti punya teman dekat di tempat ini. Kalau Anda sudah begitu dekat, tidak ada batasan, tidak ada hal-hal yang menghalangi Anda untuk ngomong dengan leluasa. Kenapa demikian? Karena Anda saling kenal, karena Anda saling dekat. Anda tahu siapa dia, dia tahu siapa Anda, dan semuanya itu kan membuat Anda mudah untuk ngomong kepada dia. Tinggal ngomong, bro, tolong dong buatin kopi sama saya. Teman Anda kan langsung ngomong, siap bro, saya buatin dengan senang hati. Kenapa? Karena kita nggak punya batasan terhadap dia. Bagaimana dia seperti itu saya, bagaimana saya seperti itu dia. Paham saudara? Begitulah indahnya ketika kita tidak punya batasan. Begitulah nikmatnya ketika tidak ada dosa lagi menyelubungi kehidupan kita. Begitulah indahnya dan baiknya kehidupan orang Kristen. Datang ngomong kepada Tuhan, apa yang engkau minta, apa yang engkau serukan. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalammu, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Amin. Sore-sore yang termulia lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang selanjutnya, kenapa setiap kita harus bebas dan merdeka dari perbudakan dosa tersebut? Yang pertama, agar berkat Allah itu tidak terhalang lagi bagi kita. Saya ulangi, agar berkat-berkat Allah itu tidak lagi terhalang dalam kehidupan kita. Ada orang berkata begini, saudara, sudahlah, tidak mungkin lagi Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Tidak akan mungkin, percuma. Kenapa? Saya sudah berdosa, saya sudah tidak layak. Seolah-olah karena usahamu kau layak datang kepada Tuhan, seolah-olah karena perbuatanmu kau layak kepada Tuhan. Padahal saudaraku yang terkasih, saya mau katakan hari ini, ketika engkau sungguh-sungguh mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, akui, ketika engkau mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, tidak lagi sulit bagi Allah bekerja dengan leluasa atas kehidupanmu. Baik itu pekerjaanmu, baik itu rencanamu, baik itu keluargamu, baik itu usahamu, dalam segala sesuatu kehidupanmu, saudara, tidak lagi menjadi penghalang. Sebab apa? Sebab dosa-dosa itu kembali sudah diruntuhkan. Amin. Saya akan bacakan ayatnya. Dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada dua poin. Yang menjadi pemisah antara saya dan saudara dengan Allah ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau adalah segala apa? Segala apa? Segala dosa-dosamu, segala kejahatanmu, segala perbuatan najismu yang mendukatkan di hadapan Tuhan. Semua itu menjadi penghalang di hadapan Tuhan, saudara. Maka tak heran banyak orang percaya, kok Pak, saya sudah berdoa loh, pagi, siang, sore, malam, semua saya doakan. Bahkan orang tidak pernah berdoa di waktu-waktu itu pun saya berdoa. Tapi kok kayaknya tidak ada jawaban, tapi kok kayaknya tidak ada solusi, tapi kok kayaknya tidak ada jalan. Pernah mengalami demikian? Anda sudah tahu jawabannya? Karena kita masih diselubungi oleh dosa-dosa kita. Karena kita masih diselubungi oleh kejahatan-kejahatan kita. Paham saudara? Hari ini saya mau katakan kepada Anda, jangan lagi izinkan dosa sekecil apapun, kejahatan sekecil apapun yang semuanya itu mendukakan di hati Tuhan, yang semuanya itu najis di hadapan Tuhan, mari tanggalkan, mari tinggalkan. Boro-boro lu nyentuhnya, mengucapkannya pun Anda harus tabu. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur melihat pelayanan tim Praise and Worship. Ada Bapak Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematian. Saya thank you. Mana Pak Lazarus tadi? Luar biasa Pak, thank you so much ya. Puji Tuhan. Jangan pernah ada halangan, jangan pernah ada dakwaan dan tuduhan dari iblis yang membuat Anda seolah berkata, saya tidak layak. Semua itu telah diruntuhkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah membasuh kita, darah Yesus sudah memurnikan kita. Maka setelah Anda keluar dari sini, jangan pernah dihakimi, jangan pernah didakwa. Mau apa kata dunia tentangmu, jangan pikirkan apa kata dunia, tetapi pikirkan apa kata Tuhan terhadapmu. Percaya rencana, tuntunan, dan kehendak Tuhan akan terus bekerja dengan luas atas kehidupanmu. Amin. Amin.
setelah ini saya percaya mungkin beberapa dari Anda akan mengalami kelepasan, mungkin akan dibebaskan dan sebagainya. Jadilah terang yang menerangi setiap kegelapan. Karena ini waktunya ketika firman ini disampaikan kepada Anda. Karena Tuhan mau pakai Anda, Tuhan mau persiapkan Anda. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Amin. Yang selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan agar kita bebas dan merdeka dari perbudakan dosa? Ini terakhir. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar bebas dan merdeka dari perbudakan dosa tersebut, yang tadi saya katakan di awal, akui segala dosamu di hadapan Tuhan. Karena 1 Yohanes 1:9 berkata, jika saya dan saudara mau mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Saya ulangi, jika saya dan saudara mau mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, maka ia siapa? Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala kejahatanmu dan menyucikan segala dosamu. Ia akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikan segala kejahatanmu. Dimulai dari kata apa? Mau mengakui. Bro, saya mau katakan, apa susahnya mengakui dosa? Kalau hari ini lu punya teman, Anda punya teman, adik, ya. Adik ini, saudara sudah tahu dia punya kesalahan, tetapi dia ngomong, Kak, tolong dong, beri saya uang, saya mau beli sesuatu. Anda sebagai kakak akan ngomong begini, saya akan berikan, tapi tolong akui kesalahanmu yang barusan saja kulakukan. Tidak ada kakak, saya tidak ada lakukan apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa. Terus menerus kakaknya sudah ngomong, kamu akui saja. Ketika engkau mengakui, saya akan berikan bahkan lebih daripada yang kau minta, saya akan berikan. Sampai sini nangkap saudara? Hanya butuh yang namanya pengaku. Saudara, lihat ya, ketika Anda mengakui secercah perbuatan kesalahan dan dosamu itu di hadapan Tuhan, lihat bagaimana besarnya pekerjaan Tuhan akan mengalir atas kehidupanmu. Ada kuasa yang lebih besar dari dunia ini akan menyertai kehidupanmu. Luar biasa. Anda akan rasakan nanti ya saudara. Mungkin setelah dari ibadah ini nanti, ambil waktu tertentu Anda sujud di hadapan Tuhan, ngomong, Tuhan, aku telah berdosa di hadapan-Mu. Aku berbuat A, berbuat B, berbuat C. Semuanya ini berduka. Semuanya mendukakan hati-Mu Tuhan. Aku mau mengakui dan membawa semua itu di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tidak perlu Anda katakan, layakkan aku Tuhan. Tidak perlu. Anda cukup katakan, ampuni saya Tuhan. Seperti orang Farisi yang dari kejauhan berkata, aku telah berdosa. Amin. Itu yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya doa orang tersebut yang akan didengarkan oleh Tuhan. Amin. Mengakui segala dosa. Percaya saya saudara. Ulangi, percaya Tuhan. Dikatakan ketika engkau mengakui satu dosa, maka dosa yang kedua akan diikuti, dosa yang ketiga akan diikuti. Sebab ketika ketidakbenaran, ketika kebenaran masuk di dalam hidupmu, maka ketidakbenaran akan terangkat. Amin. Ketidakbenaran, kenajisan, dosa-dosa, semuanya akan terangkat dari kehidupanmu. Why? Kenapa? Karena kebenaran itu Allah sendiri, Roh Kudus sudah masuk di dalam kehidupanmu saudara. Roh Kudus tidak akan mau dikontaminasi oleh ketidakkudusan. Roh Kudus tidak akan mau tinggal di dalam ketidakbenaran. Maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Amin. Tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Poin kedua yang harus kita lakukan supaya kita bebas dan merdeka dari perbudakan dosa adalah percaya kepada Tuhan. Senggol kanan kirimu, bro, harus percaya kepada Tuhan, bilang. Haleluya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, ya, percaya kepada Tuhan, ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Dia dalam segala lakumu, dan jangan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Bro, kalau sudah kita akui semua dosa kita, maka poin berikutnya yang harus kita lakukan adalah believe to Jesus. Amin. Percaya kepada Tuhan. Sepenuhnya hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang akan terus berdiri di depanku. Tidak ada pribadi yang lain, tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada kehidupan lain. Sebab hanya Engkau jalan, sebab hanya Engkau kehidupan, sebab hanya Engkau kebenaran, dan hanya melalui Engkau aku beroleh kehidupan yang kekal. Amin.
Terima kasih. Saya percaya ini akan terus hidup dan menghidupi di dalam kehidupan saya dan saudara. Poin yang berikutnya adalah lakukanlah kehendaknya. Jadi setelah Anda mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, poin berikutnya yang harus kita lakukan adalah ini saatnya kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Karena di dalam Matius 7 dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tetapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka percumalah jika hari ini Anda kenal Tuhan, percumalah hari ini Anda datang beribadah, percumalah hari ini Anda bertobat, percumalah hari ini Anda akui semua dosamu, tetapi engkau tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati, tidak ada gunanya. Maka harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? Ini contoh Bapak Lazarus. Dia nyatakan kehendak Tuhan, dia melayani Tuhan. Saya tidak mau didakwa, saya tidak mau dihakimi, saya tidak mau dituduh oleh dunia dan iblis. Saya mau melayani Tuhan. Amin Pak Lazarus. Saya dorong akan ada Lazarus berikutnya. Akan ada Lazarus yang dibangkitkan dan dipulihkan. Akan ada Lazarus yang dimerdekakan di tempat ini. Amin. Sehingga tiba pada saatnya Anda akan menjadi pionir kemerdekaan dosa. Anda akan menjadi agen-agennya Tuhan untuk memerdekakan orang-orang di luar sana. Amin. Tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Lakukan kehendak Tuhan. Nanti ini bisa menjadi PR bagi kita. Saudara boleh baca di dalam Efesus pasal yang kelima ya. Penutup. Sebelum firman ini saya akhiri, saya akan ceritakan satu kisah. Kisah ini menceritakan satu orang laki-laki, sudah cukup dewasa laki-laki ini. Ya, dia ini seorang budak dan tawanan. Seorang apa? Laki-laki ini seorang budak dan tawanan. Dia ini dibudak, dia ini dipersekusi. Dia ini sebagai hamba, apapun harus dikerjakannya. Tidak ada kehidupan yang layak bagi budak ini. Tetapi suatu ketika saudara terkasih, datanglah seorang tuan yang murah hati. Tuan yang kaya raya juga murah hati. Datanglah dia ke tempat itu dan berkata kepada orang yang mempunyai budak ini, saudaraku, izinkanlah saya membeli budakmu ini. Oh tidak bisa. Dia ini budak saya dan saya akan perlakukan dia sesuai dengan kehendakku. Saya mohon, tolong, saya mau beli budakmu dengan harga berapa? Oh boleh, kamu akan beli dengan harga 10 miliar. Tidak apa-apa. Dia beli si budak ini. Budak ini sudah bau, jelek, ya kotor, bajunya compang-camping, nggak layaklah hidup saudara. Tetapi datang tuan yang kaya raya ini ngomong kepada orang yang punya budak ini, nggak apa-apa, saya bayar 10 miliar, dikasih cash saudara yang terkasih. Setelah itu apa yang terjadi? Dibawalah budak ini. Dibawa kemana? Bukan dibawa ke tempat asing, dibawa ke rumahnya. Dibawa kemana saudara? Ke rumahnya. Rumah tuan kaya raya, Anda sudah bisa bayangkan kayak mana megahnya, betul? Ini dibawa ke sana loh. Statusnya padahal masih compang-camping. Statusnya tadi masih budak. Statusnya tadi masih buruk dan jelek. Semuanya serba ketidaklayakan. Tetapi itu tuan yang kaya raya dan baik hati, bawa itu budak. Dia bawa ke rumahnya. Kemudian ngomong kepada staf-stafnya, pembantu-pembantunya, saya tidak mau tahu, bersihkan laki-laki yang kukasih ini. Wow, bersihkan laki-laki yang kukasih ini. Sebab hari ini dan sampai selama-lamanya dia akan menjadi milikku dan dia menjadi anakku, aku menjadi bapaknya. Sampai sini nangkap? Oke, kemudian dibersihkan. Setelah dimandiin, dibersihin semuanya, diperlakukan betul-betul seperti perintah tuan yang kaya ini. Dia berkata, Tuhan berkata dia ini anaknya, maka dia menjadi bapaknya. Kita harus perlakukan seperti yang Tuhan kita katakan. Dibersihkan, dimandiin semua, kemudian dikasih pakaian yang terbaik, dipakaikan sepatu, dipakaikan cincin, dipakaikan jubah, semua dipakaikan kepada orang tersebut. Saudara yang terkasih, lihat, saya mau katakan kepada Anda semuanya, siapakah budak itu saudara? Yaitu saya dan saudara dahulunya. Amin. Siapakah budak yang tadi saudara? Yang hidupnya tidak ada lagi kehidupan, yang hidupnya itu tidak ada lagi arti di hadapan siapapun, selain hanya untuk memenuhi
apa yang diperintahkan oleh tuan budak itu. Hanya begitu doang. Setelah itu dia mati, binasa. Tetapi lihat, ada satu Tuhan yang murah hati, Tuhan yang kaya raya. Dia bawa budak itu datang masuk ke rumahnya. Itu berbicara kepada apa? Masuk ke damai sejahtera Allah, masuk ke dalam sukacita Allah, masuk ke dalam kebenaran Allah. Dan itulah yang akan memerdekakan kehidupan orang-orang percaya. Dan itulah yang akan membebaskan, meruntuhkan, memerdekakan, menanggalkan setiap dosa-dosa, yaitu kekotoran kita, kenajisan kita, compang-campingnya kita, status kita, semuanya itu telah ditanggalkan. Dan satu kabar baik yang akan kita dapatkan, detik di mana budak itu dibawa ke rumah Tuhan yang kaya raya, maka statusnya dikembalikan. Apa dikembalikan? Statusnya dikembalikan. Selain daripada statusnya dikembalikan, apalagi yang dikembalikan kepada anak ini? Yang kedua, yaitu berbicara tentang identitas. Apa saudara? Identitas anak ini pun turut dikembalikan. Dan yang terakhir, otoritas. Apa saudara? Otoritas. Saudara yang terkasih, inilah yang sering dicuri dan diambil alih oleh iblis. Ketika engkau sudah jatuh dalam dosa, maka statusmu akan diubah dari anak Allah menjadi budak. Ketika engkau jatuh di dalam dosa, maka identitasmu sebagai anak Allah hilang. Identitasmu menjadi budak, menjadi orang dunia, menjadi orang buangan. Dan detik engkau jatuh di dalam dosa, otoritasmu sebagai anak sorga, sebagai anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah, itu pun diambil oleh iblis. Makanya dosa jangan pernah menyelimuti kehidupan kita. Makanya dosa jangan pernah menyelubungi setiap kehidupan kita. Semuanya sudah harus tanggal dari setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini saudara yang terkasih, satu kabar baik yang akan kita dapatkan, bahwa siapapun Anda, apapun latar belakangmu hari ini saudara, mau dosa apa yang engkau pernah perbuat di belakangan hari kemarin, saya tidak bisa selidiki jauh lebih dalam perbuatan-perbuatan apa yang telah Anda lakukan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Anda, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, dan oleh anugerah, saya dan saudara menjadi anak Allah yang maha tinggi. Amin. Saya dan saudara menjadi anak Allah yang maha tinggi. Saya dan saudara menjadi pribadi yang sangat dihargai. Maka ketika anak-anak Allah sudah menerima kembali statusnya, anak-anak Allah sudah menerima kembali identitasnya, dan anak-anak Allah sudah kembali menerima otoritasnya, tidak ada lagi kuasa dunia yang mencoba menyelibungi setiap kehidupan orang-orang percaya. Saya percaya saudara kasih, firman ini telah memerdekakan kita semuanya. Terima kasih. Saya undang untuk pemain musik naik ke atas. Dengarkan baik saudaraku. Ya, silakan pemain musik dan juga BAW. Saudara yang kasih, satu hal yang harus kita hidupi mulai dari saat ini adalah sejak dimana kita telah menerima kemerdekaan dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan, yaitu identitasmu telah dikembalikan, statusmu telah dikembalikan, otoritasmu sebagai anak Allah telah dikembalikan. Maka ini saatnya kita menjadi orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita angkat satu lagu pujian ini yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Saudara terkasih, kita semua sudah bebas dan merdeka dari dosa. Amin. Kita semua tidak lagi didakwa. Amin. Dosa tidak lagi menjadi penghalang. Amin. Sebab kemerdekaan yang kekal sudah menjadi milik setiap kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Beri sorak-sorai yang termulia bagi Yesus yang kita sembah. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita boleh bangkit berdiri, kita akan pujian ini. Kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang hidupnya kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada pribadi-pribadi yang lain, tidak ada perbuatan-perbuatan lain yang akan kita kerjakan di dunia ini selain daripada hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua akan diberikan kepada-Mu.
ku berikan padamu. Kudus, kudus dan hingga kudus selalu. Aku menyenangkanmu. Sama-sama dengan saya, angkat tangan kanan mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu. Amin Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ini seruan kami Bapak. Ini seruan hati setiap kami. Kami menyenangkan Yesus. Amin. Ini menjadi kerinduan kami mulai dari saat ini. Menyenangkan Engkau Tuhan. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biar hanya jemaat Tuhan yang menyanyikan, katakan menyenangkanmu, senangkanmu. Dengar seruan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Yes Lord. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu. Hanya ini Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dengarkan suara ini saudaraku yang terkasih. Saya undang untuk setiap kita memejamkan mata sejenak. Tundukkan hati, pikiran, dan kepalamu di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara yang terkasih, ketika engkau mendengarkan firman ini, ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak ikatan, ada begitu banyak belenggu-belenggu yang telah Roh Kudus merdekakan dari hidupmu. Dan Tuhan ingin bekerja lebih leluasa atas kehidupanmu. Saudara, di depan ini bukanlah sesuatu yang sakral, tetapi izinkan tempat di depan ini menjadi tempat di mana ruang Maha Kudus Allah boleh bertata, supaya ketika engkau datang melangkah ke depan ini, maka engkau akan dijamah, engkau akan dipulihkan, engkau akan disegarkan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ketika engkau mendengarkan firman ini mulai dari awal hingga akhir tadi, engkau merasa Tuhan itu saya orang yang berdosa itu, saya budak yang tadinya tidak berharga, saya budak yang kotor tadi, saya budak yang najis tadi, tetapi engkau datang membeliku dengan harga yang mahal, engkau datang membeliku dengan harga yang lunas, dan engkau telah memerdekakan kehidupanku. Dan hari ini Tuhan, saya mau datang melangkah ke hadapanmu untuk dijamah olehmu, untuk dipulihkan olehmu, untuk dimerdekakan olehmu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ketika nanti lagu ini kembali kita nyanyikan, saya hitung di dalam 1, 2, dan 3. Pada hitungan yang ketiga nanti, bagi siapapun Anda yang rindu dibebaskan, yang rindu dimerdekakan, yang rindu dipulihkan, yang rindu terus dijamah oleh kuasa Tuhan, datang di dalam hitungan ketiga ke depan ini, maju tanpa dakwaan, tanpa penghakiman. Siapapun Anda layak datang ke depan ini. Sama-sama dengan saya katakan, menyenangkanmu. Di dalam hitungan yang ketiga, menyenangkanmu. Di dalam hitungan yang ketiga, Anda buka mata Anda, kemudian langsung melangkah ke depan, datang ke depan, rasakan jamaah daripada Tuhan. 1, 2, 3, datang, terima kemerdekaan, terima kebebasan, terima kemerdekaan, terima kemuliaan dari Tuhan. Itu kerinduanku.
Tidak ada lagi dakwaan dunia.
tidak lagi penghakiman dunia. Engkau hari ini milik Allah, engkau hari ini anak Allah, engkau hari ini dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima dengan imanmu, mengalir. Oh, terima kasih. Keluar dari kehidupanmu. Roh tentang keluar di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini hanya itu tenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya ajak untuk Anda yang ada di depan saya, Anda boleh menundukkan dirimu. Anda ambil satu sikap sujud di hadapan Tuhan. Bersujudlah di hadapan Tuhan. Sebuah satu sikap tetap dengan lembut, sebuah satu sikap yang mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa itu tidak lagi membelenggu setiap kita. Biarkan satu sikap penundukan ini, biarkan satu sikap sujud di hadapan Tuhan ini tetap bernyanyi dan lembut. Biarkan sikap ini menjadi satu kesungguhan hati kita untuk menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kemerdekaan dari belenggu dosa itu telah hadir di dalam kehidupanmu. Setiap tangisanmu, setiap jeritanmu, setiap air matamu hari ini berharga di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa yang berjalan melangkah dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, akan menuai dengan sorak-sorai, dan akan pulang membawa berkas-berkasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.